Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan Gus Sahrul. Ini teman jauh, asalnya dari Paciran, sekaligus mungkin jadi tukang sapu di Pondok Sunan Derajat gitu ya. Betul. Ya, nyapu-nyapu gitu. Nah kebetulan Gus Sahrul ini B lo ya, jangan pakai B lo ya. Tukang sapu. tukang sabu, bukan tukang sabu ya. Gus Sahrul ini kebetulan menjadi wakil ketua Rabithah Ma'ahidil Islami atau RMI Jawa Timur ya. Oke. Jawa Timur. Jadi wis pas gitu. Turune untuk Pondok Sunan Derajat, jabatannya ngurusi pondok. Mbumene dikubur di pondok apa enggak saya enggak. Ya. Ini teman yang sering talk show di radio dulu, di radio Sunan Derajat gitu. Tapi karena temanya sudah selesai sehingga kita jarang ketemu lagi, dan kita sekarang bertemu di podcast jaringan Makam Lamongan. Sehingga karena tempatnya di makam, supaya eling mati, hingga kita mau bicara tentang pesantren. Nah, kebetulan beliau tahu seluk-beluk pesantren, hidup di pesantren, dan menjadi pengurus pesantren Jawa Timur. Kita kepingin tahu sebenarnya pesantren menghadapi COVID ini bagaimana sih Gus selama ini, selama 2 tahun ini. Monggo. Terima kasih Cak Nur Jamal, Ya. janda Malaysia. Wah, Paciran ya. Ini Paciran kabeh. Iya. Kalau ada Jamal itu kan indah, seksi, cantik, semok dan lain sebagainya Jamal. Dari kata Jamilun. Jamilun Jamal. Lek kawin karo Jamila dadi apa? Heeh. Ya, kok bisa nang wulan Jamila. Tapi ono sing welek ji. Singkatan sing paling gak enak iku siji Jamal iki. Jan melarat. Makasih Cak Nur atas waktu dan kesempatannya. Jadi pertama kita bicara pesantren dulu lah ya. Sebelum nanti COVID itu kita bicara tentang pesantren. Azumardi Azra ya bicara pesantren. Nah, saya pernah membuka bukunya Cak Nur. Nurholis Majid. Bukan Nur Salim ya, Nurholis Majid. Buku bilik-bilik pesantren itu dia mengatakan, kata Indonesia ini tidak dijajah oleh bangsa asing. Yang ada itu hari ini kalau perguruan tinggi ya Universitas Tebuireng, Universitas Langitan dan lain sebagainya. Nah, jadi pesantren ini ada, eksis, lahir itu sebelum adanya Indonesia. Ya kan? Kalau dilihat dari warosah atau tirkahnya Wali Songo hari ini yang masih eksis ya Sunan Derajat. Tirkah itu apa? Tinggalan. Oh, tinggalan. Peninggalan. Peninggalan hari ini yang masih eksis adalah Sunan Derajat. Maka kalau pengasuh Pondok Sunan Derajat Yeofer mengatakan pondok tertua ya dilihat dari situ. Tapi kalau kita lihat sejarah pesantren, ya Hasan Basari itu Kalsari, tetapi terus kemudian mengalami fatrah, mengalami transisi. Di transisinya kosong kan setelah itu kan, tidak eksis, kemudian duriahnya meneruskan yaitu pondok pesantren, gontor dan lain sebagainya. Kalau dari sisi usia yang paling tua dari sejarah ini adalah bukan Warosatirka tadi, adalah pondok pesantren Sedogiri yang berdiri pada tahun 1725. Wakilah ada yang mengatakan 1745. Pasuruan. Iya lega RMI gak bisa ngomong ini. Di Pasuruan ya itu. Pasuruan. Ya, Pasuruan. Jadi itu pada abad 18. Nah, kalau kita tidak melihat dari sisi Wali Songo tadi, ya, itu seperti itu. Nah, bahwa pesantren atau katakanlah di dalamnya itu ada santri atau lebih biasa saya mengatakan
ada arkanul ma'ahid, rukun pesantren, itu kan ada kiai. Ada 5 ya kalau nggak salah. Yang kedua ada pesantren, ada santri, kemudian ada funduknya, ada pondoknya, kemudian ada masjidnya, kemudian yang tidak kalah pentingnya di sini ada kitab kuning. Nah, disinilah yang kita apresiasi adanya undang-undang pesantren mencantumkan itu semuanya. Kalau rukunnya itu kurang, maka jangan berharap untuk mengakses undang-undang pesantren. Nah, adanya kiai yang bagaimanapun kiai ini mutlak ya, absolut untuk semua dawuhnya, kemudian perilakunya itu mesti akan diikuti oleh santri. Mesti diikuti oleh santri. Ya. Apalagi kalau kita sami'na wa ata'na. Apalagi santri tempo dulu atau santri-santri salaf itu sampai hari ini luar biasa manutnya, tunduknya pada kiai gitu loh. Kalau toh misalkan ada perbedaan mungkin dalam hal politik misalkan, mereka cukup diam. Antar kiai pun dulu itu ketika ada perbedaan tidak terus kemudian ono podcast seperti ini, enggak. Ataupun divilarkan, enggak. Sukut. Tetapi kiai enggak sukut. Ditulis dalam bentuk bahasa Arab. Kalau toh misalkan bahasa Arab lebih dalam lagi dalam bentuk syair. Agar apa? Masyarakat yang tingkat intelektualnya itu menengah ke bawah, iku gak ngerti gitu loh. Saya kan malah diudalin sering itu. Bahkan kemudian nyari supporter juga. Nah ini. Jadi khilafiyahnya berbeda. Iya, khilafiyahnya seperti itu. Maka terus kemudian kaitannya dengan COVID ini, ya kan? COVID ini kalau kita bicara Lamongan misalkan, pesantren di Lamongan, alhamdulillah relatif stabil. Bahkan kalau di Pantura saya melihat yang bisa dijadikan tolak ukur itu ada pesantren Fatimiyah. Itu prokesnya full, itu ketat sekali. Keluar masuknya santri. Apa? Di Paciran. Paciran. Ya, Fatimiyah. Karena memang ketuanya sendiri adalah ketua RMI. Ya kan? Ketika liburan, ketika masuk kembali lagi ke pesantren itu juga dilakukan begitu ketatnya, sehingga alhamdulillah sampai hari ini pun, dan kita tidak berharap belum ada satupun santri yang bergeser lagi pesantren yang cukup besar yang masih ada hubungan keluarga, pesantren Sunan Derajat. Jumlah santrinya ribuan seperti itu. Ya, karena memang apa ya istilahnya, satu bahwa percaya COVID itu ada, percaya. Tetapi bahwa mereka ini sudah self immunity-nya itu tebal juga. Self immunity itu berupa apa? Berupa mindset-nya, pikirannya. Aku ini kuat gitu loh. Walaupun COVID itu ada, tapi aku kuat. Pasti menang melawan COVID. Itu ada. Karena yang menjabat nyawa bukan COVID ya. Jadi yo ono wirite barang ya toh. Baca ayat kursi 313. Ya, 313 ini kan jumlah dari pasukan Badar. Bukan Badar temene Kaji Makrus ini, bukan. Jadi wakul li mujahidin lillah bi ahlil badriyah, Allah itu dipakai di situ. Pakai. Belum lagi yang lain, bacaan-bacaan yang lain. Ketika kemarin sempat memuncak kan itu COVID kan, baik di Lamongan semuanya merah. Apalagi Paciran. Merah loh ya, saya mengatakan Paciran bukan merah, hitam katanya. Hitam, merah pekat. Merah pekat. Itu tambah lagi. Tambah mungkin yang biasanya seminggu sekali mungkin tiap sholat, tapi sholat berapa gitu. Juga ada liqam satun juga. Lah ini yang terus kemudian mensugesti Alim. Mensugesti santri, di samping prokes tetap ada. Cara manajemen begini, kita menginstruksikan masing-masing ketua kamar. Kalau ada anak yang panas, walaupun ini bukan kecenderungan COVID atau apa, langsung ditangani, kasih makan yang enak.
Kalau doyan mangan kan mesti sehat gitu kan. Ya. Nah, itu biasanya 1 hari 2 hari kembali lagi ke kamar. Dan yang lebih lebih aneh lagi. Nah, ini min ajaib deh, antara keajaiban itu. Kita punya klinik yang ada berapa kamar itu. Selama Covid kok sepi. Di dalam pondok ya. Iya, dalam pondok itu juga sepi. Kita tidak berharap hal-hal yang negatif itu enggak. Semuanya tetap kita tawakal kepada Allah dan juga kita tetap ikhtiar. Ya, pemberian vitamin tetap, ya kan, kalau dalam kerumunan yang begitu rapat, memang harus memakai masker. Tetap pakai masker, ada pakai masker. Terus menurut Gus Sahrul gimana peran pesantren atau tanggapan pesantren terhadap negara ini kan kayak meden-medeni gitu. Jadi semakin apa itu mendramatisir ini bahaya ini gimana menurut pesantren menghadapi seperti ini? Kalau pesantren biasa-biasa saja. Kalau toh ada beberapa isu tentang konspirasi, ini politik yang real saja yang kita hadapi kan gitu toh. Ya kan, kalau ini sebuah wabah, ya ada upaya zahir, ada upaya batin. Gitu loh. Atau terus kemudian ada apa? Vaksin. Ya pesantren itu mesti punya kaidah Cak Salim. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari kerusakan. Nolak apa? Darul mafasid. Ya, mafasidnya mungkin di situ virus itu. Dengan cara apa darul mafasid? Ya dengan pakai vaksin. Agar nanti kita sehat masoleh itu. Kalau ini diniati benar kan juga bagian daripada ibadah. Nggak usah kita terus kemudian ikut berpolemik, iki sini apa vaksin ini, enggak. Jadi yang membedakan sekolah formal yang sampai sekarang pertemuan tatap muka masih gagap dibandingkan dengan pesantren yang sudah 2 tahun ini tetap menjalankan ngaji, tetap pertemuan tatap muka ini karena herd immunity tadi ya? Iya. Keyakinan untuk keyakinan sehat. Itu penting kan. Jadi santri itu disugesti sama pengasuh. Wis tarik insya Allah sehat kabeh. Wis sampai ada yang gini, sampai ada santri yang gini. Boleh ndak ya? Keluarga kita ajak mondok itu boleh apa enggak? Karena ya. Suasana yang mencekam di kampungnya itu kan ada. Mondok sak omahe. Omahe diusung ngono kabeh. Iya. Jadi seperti itu kita itu. Ya. Terus kembali ke pesantren sendiri. Sebenarnya ke depan ini harus bagaimana Mas Sahrul? Tentang apa? Tentang menghadapi Covid ini supaya orang tua juga tidak resah, santri juga masa depannya itu tidak suram. Soalnya tiba-tiba ini terus masa depan suram, aku menit dadi opo? Mari mondok menit dadi opo? Lek ono Covid ini gimana caranya? Kita itu tetap belajar KBM, tetap normal seperti biasa. Ramadan itu kemarin anak-anak pulang tanggal 27 Ramadan. Itu pun yang namanya kendaraan kita siapin, bis berapa, armada berapa itu kan difasilitasi oleh pesantren semua. Artinya kalau memang ada semacam kekhawatiran seperti itu, saya pikir berlebihan. Kalau di pesantren itu berlebihan. Malah kalau boleh kita melakukan sebuah komparasi ya, perbandingan ya. Kalau di luar pesantren yang sampai hari ini pembelajarannya pakai daring dan sejenisnya, pertanyaan yang paling mendasar oleh opo sih? Wong ketemu aja kurang efektif. Wong ketemu kadang ya sakmono kuwi oleh, ya toh. Apalagi yang tidak cara inten ketemu langsung, gitu kan. Semacam penugasan dan lain sebagainya. Problemnya banyak sekali, orang tua yang mengeluh karena PR-nya akeh, ya wis. Kadang paketannya habis, ya wis. Kadang sinyalnya gak ono, putus-putus, ya wis. Banyak problemnya itu banyak. Dan alhamdulillah sebetulnya hal ini pesantren sudah merupakan solusi kan. Jadi kehadiran seorang guru secara langsung tatap muka itu penting. Ya, saya pernah diskusi ada, saya gak menyebutkan ya, salah satu
perguruan tinggi, 3 perguruan tinggi, masuk tiga besar perguruan tinggi dunia. Itu sebagian mahasiswanya banyak yang stres. Stres ngono ku lho Mas, stresnya mahasiswa kan. Ini setelah dicari variabelnya apa, ternyata yang paling menonjol variabelnya adalah kehadiran dosen itu diwakili oleh apa? Bukan asisten, diwakili oleh layar, diwakili oleh visual seperti itu. Itu loh, nggak langsung tatap muka. Stresnya luar biasa itu. Nah, saya ingat Yai Sohib Bisri itu saya kan pernah nyantri di Mambaul Ma'arif dan Anyar. Saya pernah dipesan nih gini, Rul, Nadrul Masyayikh barokah. Nyawang kiai tok lho barokah. Nah ini kan mendoktrin kita kan. Ya, makanya terus kemudian metodologi di pesantren itu ada yang namanya sorogan, ada yang namanya bandongan ya, dan lain sebagainya. Ini pentingnya tatap muka dengan kiai, antara guru dengan murid itu penting sekali. Dan terus kemudian plug HP ini ya embuh ya apa itu. Mau tanya juga tidak seleluasa itu. Mau menggunakan metodologi yang selalu berkembang dinamis begitu cepat, apa lapong barang cukup menghadapi handphone. Iya kan? Oke, Gus Harul, intinya bahwa pesantren lebih siap menghadapi era COVID ini daripada pendidikan formal. Kita akhiri demikian dan semoga bermanfaat. Terima kasih atas kehadiran Gus Harul dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.